kita dan aktivitas pada hari ini diterima dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan duduknya kita di majelis ilmi Allah jadikan wasilah dikabulkan segala doa dan hajat kita. Amin. Allah kabulkan kemudahan dunia dan akhirat kita, serta putra putri kita dijadikan anak yang soleh dan solehah, dan kita yang masih istiqomah pada maghrib sampai dengan menjelang isya mengikuti kajian-kajian yang ada di Masjidul Jihad. Semoga dimanapun kapanpun kelak ketika Allah mengambil ruh kita mendapatkan predikat husnul khatimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hari ini kita memasuki bab hukul hakul walidain, bab hak-hak orang tua atau bab hak kedua orang tua. Namun sebelum kita baca, alangkah baiknya kita coba mengingatkan kembali bahwa pada malam hari ini kita masuki malam yang ke tanggal 8 di bulan Muharram tahun Hijriah. Kenapa demikian? Waktu zamannya Utsman bin Affan menjadi khalifah yang ketiga, sebenarnya kalender Qamariyah itu sudah ada. Namun kok tidak memiliki nama? Maka pertanggalan itu ditetapkanlah tahun Hijriah. Hijrahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Singkat kisah ini tapi memberikan satu inspirasi dan ada kaitannya nanti dengan bab hak orang tua. Biar kita dapat belajar dari sejarah Rasulullah SAW ketika dilahirkan di Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Dan Rasulullah pun meninggal pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Biar ini dapat menampik bahwa orang biasanya kalau meninggal hari Kamis atau hari Jumat dihebat-hebatkan, benar kan? Ya. Hebat meninggalnya hari Jumat, pasti orang baik, pasti masuk surga. Nah, Rasulullah meninggalnya hari Senin, apa enggak tergolong masuk surga? Oh, pasti surga. Cuman ada hadis, barang siapa yang meninggal hari Jumat dan mengiringi hari Jumat, kalau dia orang soleh, insya Allah masuk surga. Meninggal yang baik itu tidak ditentukan dengan hari. Meninggal yang baik itu adalah meninggal husnul. Ketemu ini jawabannya ya. Biar jangan yakin benar gitu kalau meninggal di hari Jumat masuk surga. Tapi Rasulullah meninggalnya hari Senin. Enggak Rabu, enggak Kamis atau enggak Jumat. Sudah ambil ilmu kita di situ. Ya. Besok kalau takziah hebat meninggal di hari Jumat. Ya. Karena meninggal yang baik adalah husnul. Yang kedua, catatan dalam sirah Nabawi Rasulullah SAW
berjuang di Mekah selama 13 tahun tidak ada pengikutnya, alias sedikit. Tetapi Rasulullah SAW di samping berjuang menyebarkan dakwah Islam, Rasulullah tidak berhenti setiap malam sholat tahajud, bermunajat doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ada perintah Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk hijrah ke negeri Yasrib. Hikmahnya apa? Segala bentuk usaha Bapak, ikhtiar Bapak itu butuh doa. Karena doa dapat menjawab ikhtiar, tawakal yang sudah kita lakukan. Rasulullah 13 tahun pengikutnya sedikit. Rasulullah bermunajat, lalu Rasulullah dapat perintah untuk hijrah ke negeri Yasrib. Untuk kehidupan kita, kalau usaha diiringi dengan doa, sholat tahajud, nanti di situ akan Allah berikan ilham. Kalau manusia, kalau Rasul diberikan wahyu. Rasulullah meninggalkan Mekah, maka Rasulullah datanglah ke negeri Yasrib. Pertama kali Rasulullah ke negeri Yasrib yang dibangun adalah masjid yang kita kenal dengan Masjid Quba. Setelah membangun Masjid Quba, Rasulullah SAW bertanya kepada penduduk Yasrib, aina syuk, di manakah pasar? Aina syuk, di manakah pasar? Rasulullah berpikir untuk menyebarkan agama Islam secara manusiawi, maka di samping butuh pondasi keimanan dibangunkan masjid, maka butuh ekonomi. Maka dibangunlah yang kedua pasar. Ini singkat-singkat aja biar hikmahnya ke kita. Ya. Tidak butuh lama, kurang lebih sekitar 10 tahun, maka Yasrib berubah menjadi Madinah. Bukan saja Madinah, tapi Madinatul Munawwarah yang berasal dari kalimat nur, cahaya. Dari situ Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya untuk berdakwah, menyampaikan agama. Ada yang pergi ke Yaman, ke Syam, dan lain sebagainya. Bahkan sampai ada yang pergi ke Indonesia. Benar nggak? Kenapa sampai demikian? Karena sifat Madinah yang melekat, Madinatul Munawwarah. Munawwarah itu isim fa'il yang menerangi, dari kalimat nur. Pakai munawwarah. Kalau nggak pakai wawu, biasanya perempuan Betawi, munawwarah. Ini munawwarah. Sampai ke Indonesia. Dan sampai sekarang melekat Madinah, namanya Madinatul Munawwarah. Kita kalau mau berjuang, apapun bentuk perjuangannya, maka butuh akidah yang kuat dan butuh ekonomi untuk menunjang perjuangan kita. Hari ini Madinatul Munawwarah sampailah ke Indonesia. Tapi begitu hebatnya perjuangan Rasulullah SAW ketika Futuh Makkah, pulang dari peperangan Badar, Rasulullah SAW bersabda,
rojakna min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita baru saja pulang dari peperangan kecil, padahal peperangan itu sangat besar, menuju peperangan besar. Peperangan besar itu apa? Oh, nafsu. Melawan hawa nafsu. Nah, hawa nafsu inilah yang nanti ada kaitannya dengan kondisi manusia sekarang. Sudahkah momentum Muharram, sudahkah momentum hijrah kita ambil pelajaran? Apa biasa-biasa aja malam tahun baru nyalain obor, jalan-jalan, keringetan, terus makan, habis makan duduk di masjid ngomongin panitia, atau panitia ngomongin peserta, nanti tahun lagi akan seperti itu. Kalau kita pengen berubah dari tahun ke tahun, maka Ustaz sedikit agak menarik. Kenapa sih kalau rata-rata imam di YouTube namanya kalau baca Al-Fajr nangis ya? Itu ketika membaca ayat yang ke 23 dan 24. Ini ada kaitannya dengan tasbih. Ini ada kaitannya mau hijrah enggak sih? Mau berubah enggak sih? Ada yang hafal? Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Al-Fajr masa ada ya jalur Madinah. Irji'i ila rabbiki. Ya, maksudnya 23. Ayat 23 sampai dengan 24 Al-Fajr. Ya ayat Tuhan nafsul waji'a yawmaidin bijahannam yawmaidin yatazakkarul insanu wa anna lahu dzikra fayaqulu rabbi yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Kaitannya dengan ayat ini menceritakan tentang keadaan di luar dunia, yaitu akhirat. Waji'a yawma idzin bijahannam. Dan ketika apabila didatangkan mereka, digambarkan neraka jahanam. Jadi digambarkan neraka jahanam itu adanya di alam barzakh. Ya, digambarkan. Kalau dia penghuni neraka, dia akan diceritakan, digambarkan neraka. Kalau dia penghuni surga, dia akan digambarkan surga. Yauma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu di mana orang ingat, wa anna lahu dzikra, dan ingatannya itu tidak lagi bermanfaat. Ini penyakit akhir zaman. Ini penyakit akhir zaman yang digambarkan oleh ayat keadaan akhirat. Bapak pernah enggak ketika kita mau infak 100.000 dalam hati, tapi begitu masukin infak 50.000, itu namanya tasbih. Hari ini dari keluarga kita ada yang belum sholat, besok nanti akan nyesel.
hari ini kalau kita diberikan amanah kesehatan, kita tidak gunakan untuk kebaikan, nanti di alam barzah kita akan nyesal. Ini cerita akhirat, tapi sebenarnya menceritakan keadaan kita di akhir zaman yang kena penyakit taswif. Taswif itu adalah menunda-nunda kebaikan. Ustaz pernah ada cerita ketika ada seorang anak, seorang ibu antar anaknya sekolah, padahal dia lewatin rumah mamanya. Begitu sampai dalam hati, nanti mau mampir ke mama. Begitu sudah naruh anaknya ke sekolah, begitu mau pulang ada bisikan lagi, nanti aja sekalian jemput. Begitu sampai rumah, sampai rumah, pembantu mamanya telepon, ibu Bu Hajah pingsan. Begitu dia sampai ke rumah, ternyata ibunya sudah meninggal. Itu taswif, menunda-nunda kebaikan. Orang yang ceritanya dosa gak Ustaz, dosa. Maka patokannya menunda kebaikan atau tidak, maka yang dilihat adalah hati. Hati itu kalau dasarnya dari hidayah Allah, dia akan membisikkan paling pertama tentang hidayah, tentang kebaikan. Yang kedua, ketiga, empat itu adalah hawa nafsu. Yang pertama timbul itu adalah hidayah, pertolongan dari Allah. Tapi yang kedua, ketiga itu adalah bisikan setan atau hawa nafsu. Kalau kita ngikutin yang kedua, kita masih kalah dengan hawa nafsu. Ini materi gampang diomongin, tapi susah dipraktek. Ini materi gampang disampaikan, tapi susah dipraktekin. Sekarang kan makanya ada ingatan itu ada dua. Ada ingat yang bermanfaat, ada ingat yang tidak bermanfaat. Ingat yang tidak bermanfaat itu ketika dia sudah berpindah dari dunia menuju akhirat. Itu ingatannya tidak bermanfaat. Nah, mumpung sekarang masih hidup, diingatkan oleh ayat yang menceritakan tentang ingatan, maka hari ini akan menjadi bekal buat kita. Ibu-ibu aja kalau mau jadi taklim berangkat gak bawa duit, pasti balik lagi. Kalau bawa bapak, besok aja lagi nggak apa-apa. Bener nggak Pak? Ibu balik lagi, dia ngambil dompet lagi. Itu kalau ibu-ibu taklim, karena dompetnya gede, di situ ada HP-nya, bukan karena duitnya, ada HP-nya. Segala bentuk aktivitas apapun, jangan taswif. Taswif itu adalah menunda-nunda kebaikan. Coba kita pikirin muhasabah. Hari ini barangkali kita belum tobat, benar-benar tobat kepada Allah. Ya. Hari ini barangkali kita belum benar-benar bersyukur kepada Allah.
kenikmatan. Kata Rasulullah SAW, nikmatani maghbubun alaihi katsirun minan nas, as-sihhatu wal farah. Ada dua kenikmatan yang dilalaikan oleh manusia kebanyakan adalah sehat dan kesempatan. Kesempatan itu kaitannya dengan waktu. Ya, kesempatan itu kaitannya dengan waktu. Mumpung masih sehat, mumpung masih sehat. Orang yang Bapak ajak untuk ngaji besok bisa. Suami istri yang berantem gara-gara suami pengen umroh, istri pengen motor, akhirnya dibeliin motor, nanti istri yang nyesel. Kok diemnya kayak gak percaya ya? Taswif itu melekat pada diri manusia, sangat mendasar. Sebagaimana sifat manusia tidak mau merasa kehilangan, entah itu harta, benda dan lain sebagainya. Itu taswif. Padahal cuma menunda. Musuhnya cuma satu, yaitu melawan hawa nafsu. Ibu pernah nggak mau sholat tahajud udah pasang alarm, begitu jam 3 bangun, ambil wudhu, pakai mukena, begitu lihat sajadahnya cakep banget, belum juga takbir tidur di sajadah, kagak sholat. Ada yang begitu, ya. Banyak juga isi sama ibu-ibu gitu. Ibu-ibu kalau biasanya ibu-ibu kalau amalannya sendiri nanyanya nggak terbuka. Nanyanya pribadi. Kalau pribadi berarti pengalaman pernah menjalankan itu. Jadi jangan pernah tasbih. Satu ayat lagi surat Al-Munafiqun. Ayat ke-24-nya, fayaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Al-Qur'an itu kalau laitani itu adalah rugi besar, kecelakaan besar bagi orang yang melakukannya. Kalau tahu begini, dulu aku akan berbuat baik waktu hidup di dunia. Sekarang Al-Munafiqun satu ayat lagi, ayat 10. Bantu saya yang hafal ya. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqtu wa akum minas sholihin. Ayat 10. Infak di sini bukan harta. Orang-orang yang beriman, anfiqu mimma razaqnakum, infakkanlah rezeki yang sudah aku berikan. Pikiran, tenaga, kesehatan, harta. Karena di sini kalimatnya infak. Kata mufassirin bukan saja hanya harta. Qabla ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datang kematian kepada salah satu di antara kalian. Fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Nanti di alam kubur, seandainya Engkau ya Allah berikan sesaat waktu kehidupan, kembalikan ke dunia, maka aku akan berbuat baik
sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang soleh. Tadi nggak mau. Ustaz baca lagi. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang soleh. Nah, kaitannya dengan tasbih yang membekas minimal pada diri kita, jangan menunda-nunda Kebaikan. jangan menunda kebaikan. Iya. Menghadap sama Allah. Dan kalau pengen hijrah dari sekarang, Nggak boleh. ritme ibadahnya dinaikkan. Ritme ibadahnya dinaikkan. Baik. Mudah-mudahan bukan hanya sekedar tahu tentang hak kepada kedua orang tua, tapi mudah-mudahan muharram ini memberikan pelajaran bagi kita, karena di samping Allah memberikan modal kesehatan dan juga kesempatan, di dunia itu tempatnya masalah. Setuju gak Pak? Bu? Setuju. Ibu kencang banget. Ya. Setuju gak? Setuju. Contohnya? Contohnya banyak ya. Banyak Pak Ustaz, contohnya banyak. Iya. Di dunia itu tempatnya masalah. Orang yang hebat adalah orang yang menyelesaikan Masalah. Kenapa Allah berikan masalah? Satu, agar dia kenal dengan Allah. Yang kedua, agar dia bisa menikmati nikmat yang Allah berikan. Yang ketiga, agar dia bisa berbagi dengan orang lain. Tiga nih komponennya. Contoh, kenapa di dunia ini masalah? Kita waktu bujang, Masya Allah, pengen punya istri, kerja banting tulang, Dagang daging. masalah bukan? Masalah. Begitu dapat istri, alhamdulillah. Punya istri hamil, masalah nggak? Enggak. Masalah ngeluarin duit dari rezeki. Tapi kalimat masalah ini kalimat masalah yang berpahala. Bapak nggak nyambung contoh ini. Saya kasih contoh yang lain. Ibu, bapak pengen merasakan nikmatnya makan, bapak harus punya masalah. Masalahnya apa? Lapar. Lapar masalah bukan? Tidak sedikit orang yang di penjara gara-gara perutnya lapar. Benar nggak? Masalah. Kita pengen merasakan dinginnya AC, butuh masalah nggak? Butuh, harus keringetan, panas dulu, baru masalah. Baru nyambung. Bahwa di dunia itu sebenarnya tempatnya masalah. Tapi orang yang hebat adalah orang yang dapat menyelesaikan masalah. Inti masalah itu komponennya ada tiga. Biar dia kenal sama Allah. Yang kedua, agar dia bisa merasakan nikmat masalah itu. Yang ketiga, agar dia bisa berbagi dengan orang lain. Berbagi masalah. Iya, berbagi masalah. Ya. Berbagi masalah, cara menyelesaikan masalah. Jangan masalah semua di sini. Jangan diambil negatif dong. Ya. Ustaz selalu mengulang-ulang biar kita ini yang kalibal qulub, kalau dibolak-balikan hati kita oleh Allah, kita dibolak-balikan pada ketetapan Allah dengan penuh hidayah. Kan fa'alhamaha Ujurafa. watak. Udah, hati itu cuma dua itu, manusia itu cuma dua itu hatinya, gitu ya. Berpotensi untuk melakukan kebaikan dan berpotensi untuk melakukan keburukan. Orang niat baik saja datang ke majelis taklim, di dalam majelis taklim isinya kebaikan, sering ngomongin orang. Bener nggak? Bener, karena di hati ini bolak-balik terus nih. Tadi bagus, ya. Padahal niatnya bagus di majelis ilmu, tabligh akbar. Lihat dari rumah, begitu nyampe tabligh akbar, balik lagi ngomongin orang, bener nggak? Bener. Itu manusia tuh begini doang nih. Ini doang.
Ustaz aja datang, Ustaz habisnya putih dulu, gak ada yang lain apa gitu. Apa? Oh gitu. Itu hati manusia gitu. Kaitannya apa? Makanya butuh yang namanya tobat itu ketika hati ini berprasangka tidak baik, langsung udah titik di situ aja. Jangan astagfirullahaladzim. Iya betul gitu. Itu juga salah. Udah titik aja. Istighfar titik. Istighfar di titik. Sebagaimana kalau ayah jangan lupa udah jam 8 udah sholat isya belum, love you ya. Udah titik. Pasti suami nurut. Titik dari situ aja. Jangan pakai langsung ditambahin mama dari muda sampai sekarang belum pernah kelewatan waktunya kalau sholat isya. Kalau ditambahin dosa lagi, bener kan? Dosa. Contoh, ini contoh-contoh aja biar masuk, biar tasbih. Karena yang menyebabkan tasbih itu kita kalah dengan hawa nafsu. Begitu makin Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena ibu-ibu pengajian Nurul Jihad muslimah solehah semua dengan adzan langsung dia ke kamar mandi. Padahal lagi nonton drakor, drama Korea. Ngambil mukena. Begitu ngambil mukena, TV-nya masih nyala. Tidur lagi. Yang hebatnya lagi, episode terakhir. Duduk lagi pakai mukena. Tanggung episode terakhir. Kalau begitu, kalian nggak abang-abang nafsu? Kalah. Tahu aja. Dia cerita yang sering terjadi aja. Tahu aja. Kalau nggak kalah, tinggalin. Walaupun habis ini terakhir. Masya Allah. Makanya ada fenomena nonton drama Korea pakai mukena. Lucu kan? Baik. Sekarang Ustaz cuma menyampaikan yang orang tuanya masih hidup, ketika ada keinginan baik kepada kedua orang tua kita, jangan pernah ditunda. Jangan pernah ditunda. Kalau yang orang tuanya jauh di daerah, maka telepon dia. Kalau nggak ada pulsa, Ustaz jualan pulsa. Jualan. Kita Ustaz. Jangan pernah ditunda. Wifi gratis. Ya, jangan pernah ditunda. Ya. Ingat ya, apa taswif. Taswif itu menunda-nunda kebaikan. Gitu. Ya. Termasuk dalam hubungan keluarga. Pengen bawa istri ke salon gitu. Nanti dulu deh, biar sholatnya dulu rajin. Bawa aja ke salon. Ya. Jadi taswif itu menunda-nunda kebaikan. Allah. Baik. Di dalam bab hakul walidain, hak orang tua, hak kepada kedua orang tua, kita sebagai anak, kita juga sebagai orang tua bagi anak-anak kita, bahwa kita ini adalah jelmaan dari bapak dan ibu kita. Makanya kalau marah sama anak, ya, ibu jangan katain dasar kayak bapaknya nih. Ya, ntar bapaknya kalau marah juga dasar kayak emaknya gitu. Enggak gitu. Pada diri setiap anak itu adalah jelmaan kedua orang. Yang enggak ada jelmaan bapak adalah Nabi Isa alaihi salam.
demikian? Karena segala bentuk sesuatu yang terjadi kepada anak pasti misalnya orang tua kena getah. Kalau anaknya baik, orang tua pun akan mendapatkan kebaikan. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa yuqalu salasun ayat. Ada 3 ayat dalam Al-Quran nuzilat yang diturunkan makrunatun bersamaan bisalah sati dengan 3 lainnya. La yuqbalullahu ta'ala wahidatan. Allah tidak menerima salah satunya minhunna dari 3 bi ghairi qarinatiha, kecuali dengan bersamaan ayatnya. Contoh, qauluhu ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wa aqimus sholata wa atuz zakat. Kita sering menemukan ayat susunan kalimatnya ada aqimus sholat wa atuz zakat, dirikanlah sholat dan bayarlah zakat. Allah tidak akan menerima kalau salah satunya tidak dilaksanakan. Contoh, faman sholat walam yu'addi zakatan, barang siapa yang cuma sholat walam yu'addi zakatan dan tidak mengeluarkan zakat, lam tuqbalu minhu sholat, dan tidak akan diterima sholat. Padahal dia sholat doang dan terus tidak mengeluarkan zakat. Apalagi kalau dibalik, dia cuma zakat doang, kagak sholat. Ayat ini selalu bergandengan, korina, bersamaan, beriringan. Susunannya juga selalu. Yang kedua, wasani qauluhu ta'ala. Wasani dan yang kedua qauluhu ta'ala, dari firman Allah Ta'ala, wa atiullaha wa atiur rasul. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ini diambilnya atiullaha wa atiur rasul. Faman Allah, barang siapa yang taat kepada Allah, walam yuti'ir rasulah, dan tidak taat kepada Rasulullah, lam yuqbalu minhu, maka tidak akan diterima taat kepada Allah. Aliran apa ini? Ada orang yang menjalani agama berdasarkan Al-Quran saja, dia taat hanya kepada Allah, tidak menggunakan hadis, tidak taat kepada Rasul. Aliran ini ada. Dan taatnya kepada Allah ada nama apa? Iya, ingkarus. Dia taatnya kepada Allah tidak diterima. Wasali sudah yang ketiga, ayat yang ketiga, an ashkuru li walidaik. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, walidai, dan bersyukur kepada kedua orang tuanya, wa man syakarallah, barang siapa yang bersyukur kepada Allah, walam yashkur li walidayhi, dan tidak bersyukur terhadap kedua orang tuanya, tidak berterima kasih, lam yuqbalu minhu, maka syukurnya kepada Allah tidak diterima. Makanya runutannya ya Allah, nanti kembali kepada surah Al-Fajr. Ya Allah, saya tidak memerintahkan anak-anak saya untuk sholat, untuk beribadah, ternyata yang beribadah saya doang. Nanti dia nyesel, dia ingat nanti di sana. Masya Allah. Jadi kalau cuma syukur kepada Allah, terus dia tidak mensyukuri kepada kedua orang tuanya, maka syukurnya kepada Allah tidak diterima. Masya Allah.
Saya kasih rumusan. Bahwa beragama itu sangatlah mudah, tapi jangan dianggap mudah, jangan dimudah-mudahkan. Agama itu kalau dijalankan secara sore maka akan nikmat, Sekarang saya kasih contoh. Ibadah yang paling berat itu ibadah apa? Sholat subuh. Ibadah yang paling berat ibadah apa? Haji. Ibadah haji. Kenapa nggak berat? Dia butuh kesehatan, dia butuh harta, dia butuh ilmu harusnya. Kenapa di Indonesia ibadah yang paling berat kok waiting list? Menunggu, bener gak? Berarti enteng dong. Karena banyak yang menunggu, pengen menjalankan ibadah yang paling berat. Ini hijrah. Harusnya kalau total penduduk Indonesia, ya, anggap saja berapa ratus juta? 200 ya, 275 juta. Yang 75 juta jadi haji mabrur. Sebenarnya gak ada masalah buat negeri Indonesia, Negara lain. karena ibadah itu harusnya memberikan efek positif kepada orang lain. Sekarang gara-gara nggak ngomongin tentang ibadah haji, ini buat pelajaran kita saja, ya. Mungkin saya kalau di luar negara ngomongin orang Indonesia ibadah, ngomongin di negara sendiri, momennya Muharram, buat hijrah Bapak, karena hajinya kebanyakan haji-hajian, karena waiting list. Coba deh yang pernah ke Malaysia, catatan Malaysia, haji Malaysia itu tidak waiting list, karena di Malaysia orang yang mau berangkat haji wajib pandai membaca Al-Quran. Wajib. Kalau nggak bisa. Di Indonesia nggak ada itu. Sampai-sampai turun di airport, al-mamnu, dilarang merokok. Ada pelangnya. Saya bisa baca tulisan Arab aja kagak bisa. Sampai mau tawaf aja dia nggak berani, harus nunggu foto isinya, mulainya dari mana. Sama, itu bedanya Pak. Harusnya rukun dan syarat hajinya kalau manasik dia sudah hafal. Cakep nggak gitu? Cakep. Banyak pantas sih, banyak haji Indonesia digoblok-goblokin kan, banyak kan, sedih sebenarnya. Oh, tuh haji udah lama nih kan. Gitu. Kemarin doang kalau tadi haji sholat, sekarang kagak sholat. Karena tidak ada pembekalan agama. Masya Allah. Ayo yang mau berangkat haji hafal. Yang berangkat haji hafal. Kalau sudah hafal, tahu ilmunya, ikatan Bapak ibadah langsung dengan Allah, bukan dengan
Ya. Jadi kata Bapak, ini kalau berbicara ibadah ya mudah-mudahan nanti dari keturunan kita ada yang bisa menyelesaikan masalah ini. Bukan masalah haji saja. Seringkali kita juga bingung. Ada pengantin baru gitu, rukun dan syarat nikah aja nggak tahu. Banyak nggak? Banyak. Banyak. Lagi nanti kita kalau dengan belajar kaidah fikih gitu. Nah, mau kita dikasih tahu, terus kita kalau ingat kebaikan, jangan pernah ditunda kebaikan. Ya. Satu, yang kedua, setiap ada kerentek ya, bahasa Jawanya kerentek dari hati kebaikan, maka insya Allah itu hidayah minallah. Kalau yang kedua, yang ketiga itu datangnya dari syaitan. Dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan juga kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jadi bab hak orang tua kita baru membahas 3 ayat. Nanti selanjutnya kita akan membahas hak anak terhadap orang tua, hak orang tua terhadap anak, terus bagaimana cara menunaikan ibadah-ibadahnya orang tua yang sedang sakit dan sebagainya. Insya Allah akan kita pelajari bersama. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.